Konsultasi, itu adalah yang kedua. Nah, konsultasi ini mungkin definisi yang bisa saya berikan untuk konsultasi itu mungkin sederhananya, yaitu pengarahan atau bimbingan dari pihak yang ketiga. Itu yang secara umum ya, konsultasi. Dalam hal ini ya tentu adalah upline Anda. Ya, nanti akan saya bahas kenapa upline, kenapa bukan konsultasi ke orang lain. Contoh yang sangat sederhana ya di dalam dunia sehari-hari adalah konsultan bisnis gitu. Ya, kalau sebuah perusahaan ingin mengembangkan usahanya, seringkali dia menyewa atau hire atau mempekerjakan konsultan gitu yang membantu dia untuk memproyeksikan, melakukan surveinya dan sebagainya, membantu dia untuk mengembangkan atau mengekspansikan bisnisnya. Ya, karena dalam setiap bisnis Anda perlu mendapatkan masukan dari pihak ketiga, dari pihak yang objektif. Ya, mungkin contoh yang sangat sederhana mengenai konsultasi adalah pada saat Anda mencoba memasang lukisan di dinding. Oke, pada saat Anda memasang lukisan, Anda begitu dekat dengan lukisan sehingga Anda tidak bisa melihat apakah lukisan Anda itu dipasang lurus atau miring gitu. Ya. Karena Anda terlalu dekat, Anda nggak bisa melihatnya. Anda perlu minta bantuan kepada pihak ketiga yang jaraknya jauh dengan lukisan, sehingga dia bisa lihat apakah lukisan itu lurus atau tidak gitu. Nah, itu persis sama dengan yang namanya konsultasi dalam usaha ini gitu. Anda perlu masukan, Anda perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang lain yang mempunyai jarak sedikit dengan bisnis Anda, yang bisa menilai bisnis Anda secara objektif. Ya. Nah, di dalam usaha ini proses konsultasi itu menjadi lebih besar lagi nilainya. Karena apa? Karena orang yang memberikan konsultasi itu adalah upline Anda yang juga mempunyai kepentingan terhadap kesuksesan Anda. Sehingga pas sekali seorang bisnismen yang minta bantuan kepada konsultan bisnis untuk membantu dia mengekspansikan bisnisnya, terus terang konsultan bisnis itu tidak mempunyai kepentingan selain uang yang diberikan atau uang yang diberikan atas jasanya. Hanya sejauh itu. Tetapi seorang upline itu mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap kesuksesan Anda. Sehingga konsultasi itu berjalan lebih tulus jadinya. Ya, lebih murni. Oke. Satu hal lagi yang bisa membuat konsultasi itu berjalan lebih baik di bisnis ini, karena upline Anda bukan hanya mengatakan atau mengarahkan Anda, tetapi upline Anda mempunyai pengalaman sendiri melakukannya gitu. Apapun yang dia katakan kepada Anda untuk dilakukan, dia sendiri udah pernah lakukannya gitu. Makanya dia upline. Makanya bisnisnya dia lebih besar gitu. Ya. Itu dua hal yang membuat konsultasi di bisnis ini mempunyai nilai tambah. Kalau kita bandingkan dengan konsultasi di luar sana. Nah, bagaimana cara Anda bisa mulai melakukan atau maksud saya mengaplikasikan proses konsultasi ini? Pertama adalah cek sebelum Anda melakukan sesuatu. Jadi sebelum Anda melakukan, Anda belum terlalu yakin apakah saya perlu mengundang dia udah menolak saya, apakah saya masih harus terus lagi. Lebih baik Anda cek aja ke upline Anda gitu, apa yang Anda lakukan benar atau tidak gitu. Ya, nggak semua harus Anda cek. Yang kedua adalah berkonsultasi atau kita sering sebut sebagai business review dengan upline Anda. Upline yang aktif tentunya, upline yang distributor inti. Sebulan sekali Anda bisa duduk bersama dengan upline core Anda untuk membicarakan bisnis Anda dan target-target ke bulan depan lagi gitu. Business review atau konsultasi kita sebutnya. Dilakukan sebulan sekali. Saya tidak akan punya waktu untuk membahas itu. Ada kaset juga bagus yang khusus membicarakan mengenai konsultasi bulanan itu. Apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara meng-approach-nya gitu, apa yang harus disiapkan dulu sebelum saya ketemu dengan upline dan sebagainya gitu. Aplikasi Anda yang ketiga, Anda sendiri yang melakukan konsultasi kepada downline Anda gitu. Ya, jadi ya kayak level-level juga. Level pertama ya Anda cek, semua yang Anda lakukan Anda cek sebelum Anda melakukannya. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sebenarnya Anda bisa hindari seandainya Anda cek dulu. Saya rasa semua orang di ruang ini pernah melakukan itu gitu. Ya, terus terang saya adalah contoh yang paling baik. Ya, bukan baik sebenarnya, jelek karena tidak cek, tidak melakukan konsultasi. Selama 8 bulan itu saya tidak pernah melakukan konsultasi. Pertama saya di usaha ini tidak melakukan konsultasi. Pokoknya dengan cara saya sendiri. MBA masa sih nggak bisa sih? MBA ini, Master of Beach Activities dari Hawaii, ya, bukan MBA. Oke, kenapa sih orang nggak mau melakukan konsultasi dalam level apapun juga gitu?
Apakah itu cek dengan upline, apakah itu konsultasi bulanan, entah Anda dapatkan atau Anda berikan. Kenapa orang nggak mau melakukannya gitu? Anda perlu tahu juga gitu, supaya Anda bisa mempunyai bayangan bagaimana cara Anda meng-approach-nya gitu. Yang pertama, ego lagi. Ya, bukan ego lagi, tapi ego. Seperti kenapa orang nggak mau melakukan edifikasi? Ya ego gitu. Ya ngapain saya nanya-nanya? Saya udah tahu kok. Saya ini bisnismen, ngapain saya nanya-nanya lagi bagaimana melakukan bisnis gitu. Ya, banyak sekali terjadi seperti itu. Saya adalah satu contohnya gitu. Tapi untung saya berubah. Orangnya tidak mau diarahkan gitu. Dia sama persis dengan tempelan yang suka ada di belakang mobil. Jelek-jelek punya sendiri gitu. Banyak orang di bisnis ini punya prinsip. Nggak apa, yang penting saya bikin sendiri. Ini contoh yang sangat ekstrem. Yang kedua adalah kenapa orang nggak mau lakukan konsultasi? Karena dia takut mengganggu upline gitu. Itu juga sering saya dapatkan gitu. Ya. Tapi sekali lagi upline Anda peduli terhadap kepentingan Anda. Nggak apa-apa, kalau dia sibuk dia akan bilang dia sibuk, nanti Anda bisa kontak lagi gitu. Ya. Banyak sekali saya mendapatkan downline yang nggak mau ganggu Pak Kris, habis Pak Kris sibuk gitu. Ya sibuk lah, kalau nggak sibuk ya ngapain gitu. Tapi telepon aja, kalau ada yang perlu dicek ya udah telepon aja gitu. Ya banyak sekali alat komunikasinya gitu. Nah, hal yang ketiga, kenapa orang tidak mau melakukan konsultasi? Karena tidak ada berita baik yang dia bisa bicarakan gitu. Kenapa nggak konsultasi? Ya nggak ada perkembangan gitu. Cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir konsultasi itu perlu ada perkembangannya baru dia bisa konsultasi gitu. Nggak juga gitu. Tapi kalau Anda 9 bulan berturut-turut datang nggak ada kemajuan ya ada yang salah juga gitu. Ya, mungkin ada sesuatu yang Anda belum lakukan, yang perlu Anda lakukan dulu sebelum Anda konsultasi dengan upline Anda gitu. Saya dengan cepat melemparkan konsep-konsepnya, pasti Anda pusing sesudah ini, nggak apa-apa, berarti pikiran Anda sedang berkembang, nggak apa-apa. Anda coba bayangkan, di bisnis ini kita ideal sekali mempunyai seseorang yang berkepentingan terhadap kesuksesan kita, yang bersedia mau membantu kita gitu. Coba Anda bayangkan, seandainya Anda punya mentor seperti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari gitu. Saya berkali-kali telah membuat keputusan yang sebenarnya saya tidak terlalu yakin buat gitu. Ya, apakah Anda pernah mengalami suatu masalah terus Anda bingung mau nanya kemana gitu? Pernah nggak gitu? Ya, di sebelum bisnis ini, kita nggak usah bicara zamannya bisnis ini gitu. Karena di bisnis ini udah lebih gampang gitu. Banyak masalah ya kita bisa tanya juga ke upline kita gitu. Ya, tapi jangan semua masalah negara juga dilempar ke upline, jangan gitu. Tapi maksud saya sebelum bisnis ini, coba Anda bayangkan, pernah nggak ada selalu Anda bisa datang ke satu orang sebagai sumber gitu? Jarang sekali ada mentor gitu. Sulit sekali kita mencari mentor sekarang ini di dunia ini gitu. Kalau nggak ada bisnis ini, saya juga bingung cari mentor kemana gitu.